kasih Tuhan. Pujian ini adalah doa kami di hadapan hadirat Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu tangan-Mu yang berkuasa, yang kuat itu untuk menopang kami. Kami perlu kekuasaan-Mu untuk menuntun kehidupan kami, untuk kami menghadapi berbagai macam tantangan di saat ini, berbagai macam pergumulan hidup, berbagai macam situasi sulit yang bisa kami alami dalam hidup ini. Kami berkata kami tidak bisa jalan sendiri. Kami perlu kekuatan Tuhan, kami perlu kuasa Tuhan, kami perlu campur tangan Tuhan untuk menopang kami, untuk memampukan kami untuk menghadapi berbagai macam tantangan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kehadiran Tuhan akan selalu mendatangkan kemenangan dalam hidup kami. Oh, perbuatan Tuhan dalam hidup ini akan selalu mendatangkan kemenangan bagi kami yang berharap dan percaya kepada Engkau. Tiba saatnya kami akan merenungkan sebahagian daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menuntun langkah-langkah kami. Firman-Mu terus menuntun perjalanan kehidupan kami, untuk kami mencapai sasaran yang tepat dalam kehidupan ini. Apapun yang kami hadapi Tuhan, adalah firman Tuhan yang akan selalu mengingatkan kami mengenai apa yang harus kami perbuat, apa yang harus kami kerjakan, untuk kami terus menjadi pribadi yang indah di hadapan hadirat Tuhan. Intimidasi kuasa kegelapan, roh jahat udara yang berusaha untuk mengganggu konsentrasi hati kami saat kami mendengarkan firman-Mu, kami halaukan itu. Kami berkata, di dalam nama Yesus Engkau pergi dari ruangan ini, bahkan dari ruangan hati dan pikiran kami. Sepenuhnya biar otoritas Tuhan yang menguasai seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Segala kemuliaan, pujian hanya bagi Tuhan. Kalau kita ada kembali hari ini saudara, kita kuat, kita sehat, ini semua oleh karena anugerah, kebaikan dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, segera kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Saat ini mari bersama-sama kita buka dalam Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-24. Injil Matius pasal 24, saya akan baca mulai dari ayat yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Matius pasalnya yang ke-24 ayat 37 sampai ayat yang ke-39, firman Tuhan saya akan baca dalam nama Yesus. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ayat 28. Matius 24, saudara. Ayat 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra. Ayat yang ke-39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air itu datang melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Firman Tuhan berkata, sebagaimana pada halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada kedatangan anak manusia. Mereka pada zaman Nuh mereka makan, minum, kawin, mengawinkan, sampai kepada Nuh masuk ke dalam batra. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang melenyapkan mereka semua. Demikian pula hal kelak pada kedatangan anak manusia. Apa yang terjadi pada zaman Nuh, saudara yang kasih oleh Tuhan, sampai Tuhan menghancurkan manusia, sampai Tuhan melenyapkan manusia dan hanya menyisakan Nuh dan keluarganya. Dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 5, saudara, sampai dengan ayat yang ke-6.
Firman Tuhan dalam Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat 5. Kejadian 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, ayat 6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Saudara kasih oleh Tuhan, sebagaimana firman Tuhan berkata, saudara, pada zaman Nuh, demikian pula kelak menjelang zaman kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini kondisi yang kita akan alami. Sekarang ini pun bagaimana kehidupan manusia, kecenderungan hati manusia itu semata-mata membuahkan kejahatan semata-mata. Tidak hanya terjadi pada zaman Nuh. Firman Tuhan berkata menjelang Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, kondisi kehidupan manusia, hati manusia, kecenderungan mereka semata-mata akan membuahkan kejahatan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Manusia tidak punya rasa takut akan Tuhan. Manusia akan melakukan segala sesuatu yang diingini, yang diinginkan, yang diimau oleh hatinya. Kecenderungan hati mereka semata-mata membuahkan kejahatan. Lebih condong kepada dosa, lebih condong kepada keinginan daging, lebih condong kepada hal-hal yang duniawi daripada condong kepada melakukan kehendak daripada Tuhan. Bagaimana Tuhan menghancurkan manusia pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada kedatangan anak manusia. Manusia tidak menyadari bagaimana kapan Tuhan datang. Di tengah-tengah mereka mengikuti keinginan hati mereka, saudara, kecenderungan hati mereka untuk terus melakukan dosa, melakukan kejahatan. Mereka tidak tahu, tiba-tiba Tuhan datang. Saat ini saya akan membawa mengenai ada 4 hal yang harus kita pupuk supaya kita punya rasa takut akan Tuhan dalam kehidupan ini. Karena rasa takut akan Tuhan saat ini, saudara, itu mungkin begitu sedikit ada dalam kehidupan manusia. Rasa takut akan Tuhan itu harus terpupuk dalam kehidupan kita, untuk kita menyadari bahwa betapa Allah dia adalah pribadi yang begitu agung, begitu hebat, yang layak untuk selalu kita muliakan, yang layak selalu untuk kita tinggikan, yang layak untuk selalu kita muliakan, yang layak untuk selalu engkau masyurkan, engkau puji dalam kehidupan ini, di mana hatimu hanya engkau berikan untuk Dia. Pada waktu 4 hal ini kita ingat, saudara, biar ini akan memupuk rasa takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, untuk kita memupuk rasa takut akan Tuhan dalam kehidupan kita, yang pertama saya bawa, ingat Tuhan itu adalah pencipta kita. Kita harus ingat Tuhan itu pencipta kita. Dalam Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang ketiga, Mazmur 100 ayat yang ketiga, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah umatnya dan kawanan domba gembalaan. Saudara kasih oleh Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhanlah yang menjadikan kita. Saudara melihat dalam Mazmur 139 ayat 13, yang membentuk kita dalam kandungan ibu kita itu adalah Tuhan. Yesaya 44 ayat 2, yang membentuk sejak dari kandungan itu adalah Tuhan. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, engkau harus ingat pencipta kita, siapa yang membentuk segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, itu adalah Tuhan. Kehidupan kita sebagai manusia harus selalu ada perasaan kita ini ciptaan Tuhan. Segala sesuatu yang kita lihat, yang ada dalam bumi ini, saudara yang kasih oleh Tuhan, binatang-binatang, pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, semua yang berkeriapan di dalam laut, semua itu diciptakan oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan,
Dia yang menjadikan segala sesuatu bisa menjadi ada. Jadi engkau harus ingat, kalau kita pun lahir, kita ada, yang membentuk engkau itu adalah Tuhan. Yang menciptakan engkau itu adalah Tuhan. Kita ada, kita kuat, itu adalah Tuhan punya karya di dalam hidup ini. Jadi rasa takut akan Tuhan itu akan terpupuk dalam hidup ini. Tuhan, kami ada hari ini karena kasih karunia-Mu. Amin. Kita ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Kita ada hari ini semua oleh karena kehendak Allah. Jadi bukan mau kita ada. Kita ada ini oleh karena rencana Tuhan. Rencana Tuhan di dalam hidup kita sudah yang dikasih oleh Tuhan. Biarlah rasa takut itu akan selalu menjadi bagian kehidupan kita. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang jadi dari segala yang dijadikan. Segala sesuatu itu diciptakan oleh Tuhan. Jadi engkau harus taruh dalam hatimu bahwa kita ini ciptaan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Begitu kecil manusia itu di hadapan Tuhan. Dibanding seluruh dunia ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita itu begitu kecil. Kita lihat bagaimana dunia yang diciptakan oleh Tuhan. Samudra lautan yang begitu luas. Siapa kita di hadapan Tuhan? Begitu kecil kita di hadapan Tuhan. Untuk itu harus ingat, kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita ini dibentuk oleh Tuhan. Semenjak dari kandungan engkau dibentuk oleh Tuhan. Dan kita ada hari ini. Ini bukan karena pekerjaan kita manusia. Ini oleh karena rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Yang kedua, untuk memupuk rasa takut akan Tuhan, kita harus ingat Tuhan itu maha tahu saudara. Mazmur 139 ayat 1 dan 6. Mazmur 139 ayat 1 dan 6. Firman Tuhan saya akan baca. Doa di hadapan Allah yang maha tahu untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebelum lidahku mengulurkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Sebelum bahkan engkau mengeluarkan sebuah perkataan, Tuhan bisa mengetahuinya di dalam kemahatauan Dia. Terlalu ajaib pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kita harus tahu saudara, Tuhan itu maha tahu. Bahkan firman Tuhan berkata dalam Ibrani pasal 4 ayat 13, tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Segala sesuatu telanjang dan terbuka di matanya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Setiap gerak geri kita saudara, setiap tutur kata kita, bahkan kata-kata yang belum engkau akan ucapkan, baru engkau akan ucapkan, di dalam kemahatauan Tuhan, Tuhan tahu segala sesuatu itu yang akan engkau katakan saudara. Firman Tuhan berkata, terlalu ajaib pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Jadi ingat saudara, pupuk rasa takut akan Tuhan. Kenapa kita harus takut akan Tuhan? Karena Tuhan maha tahu. Tidak ada sesuatu perbuatan, tindakanmu yang tidak akan diketahui oleh Tuhan. Tuhan tahu setiap tutur katamu, Tuhan tahu setiap perbuatanmu, Tuhan tahu apapun yang engkau lakukan, meskipun itu tersembunyi di hadapan manusia. Jadi yang kedua ini yang memupuk kita, mengapa kita harus takut akan Tuhan? Karena Tuhan itu tahu segala sesuatu yang engkau kerjakan dan engkau lakukan di dalam hidup ini saudara, baik ataupun jahat itu. Kemudian yang ketiga,
Yang ketiga ini, mengapa kita harus memupuk rasa takut akan Tuhan? Yang ketiga, ingat saudara, karena ada penghakiman terhadap setiap perbuatan kita. Jadi jangan kita berkata kita bisa melakukan apa saja kehendak hati kita. Engkau bisa lakukan ini, engkau bisa lakukan itu. Engkau harus buat ini dan buat itu. Kalau itu baik, engkau akan menerima berkatnya. Kalau itu jahat, kita juga akan menerima penghakiman suatu kali waktu. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16, saya akan baca ayat yang ke-27. Sebab anak manusia datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Pada waktu itu dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Roma pasal 2 ayat 6 dan 8. Roma pasal 2 ayat 6 sampai 8. Firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Roma 2 ayat 6 sampai dengan ayat ke-8, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, ayat 7. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, hormat dan ketidakbinasaan, ayat 8. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Kita lihat saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi jadi segala sesuatu yang kau lakukan, kalau engkau lakukan itu sesuatu yang baik, engkau akan menerima hidup yang kekal. Tapi kalau engkau melakukan sesuatu yang tidak baik, murka Allah yang akan kita alami. Dalam Wahyu pasal 20, Wahyu pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Wahyu 20 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar kecil, berdiri di hadapan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab itu. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan, yang ketiga ini, mengapa kita harus memupuk rasa takut akan Tuhan? Karena engkau harus ingat ada penghakiman terhadap setiap perbuatan kita. Sudah dikasih oleh Tuhan, nanti akan dibuka sebuah kitab. Firman Tuhan berkata, baik besar, orang-orang mati yang besar kecil, itu akan berdiri di hadapan Tuhan. Dan orang-orang mati akan dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab itu. Jadi setiap gerak-geri kita, setiap perbuatan kita, semuanya tercatat dengan jelas, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kalau sekarang kita tahu, kita bisa merekam setiap kegiatan, setiap acara-acara, dan kita bisa memutar kembali hal-hal yang sudah kita lakukan dalam setiap kegiatan dan acara-acara. Begitu luar biasa. Tetapi kemahakuasaan Tuhan lebih sempurna, saudara yang kasih oleh Tuhan. Segala sesuatu yang kita buat, segala sesuatu yang engkau lakukan, segala sesuatu yang engkau kerjakan, semuanya begitu jelas, tercatat sedetail, saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu di hadapan Tuhan. Tuhan tahu bahkan segala isi hati kita, segala pikiran kita, saudara, itu semua tercatat. Mengapa kita harus takut akan Tuhan? Kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Kehidupan yang kekal, sorga, kebahagiaan yang kekal, itu menjadi bagian mereka yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tapi penderitaan yang mengerikan bagi mereka yang tidak takut akan Tuhan, yang hidup
menurut kehidupan orang-orang yang ada pada zaman Nuh. Yang keempat, saudara, mengapa kita harus perlu memupuk rasa takut akan Tuhan di dalam hidup ini? Ingat, saudara, kita hanya sementara di bumi ini. Mengapa kita harus memupuk rasa takut akan Tuhan? Kita harus takut akan Tuhan. Kita harus bergantung kepada Tuhan. Kita hanya sementara dalam bumi ini. Hidup kita begitu singkat di dalam dunia ini, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tidak ada orang-orang yang kita kenal yang bisa mencapai usia ratusan tahun dalam bumi ini. Hidup kita, bahkan firman Tuhan berkata dalam Mazmur 90 ayat 1 ayat 10, masa hidup kita itu 70 tahun. Dan jika kita kuat 80 tahun, kebanggaannya adalah kesukaran, penderitaan. Sudah ditetapkan dalam Ibrani pasal 9 ayat 27, sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, kita harus pupuk rasa takut akan Tuhan. Karena kenapa? Kita semua ini yang lahir, kita semua akan mengalami satu kali waktu peristiwa yang namanya kematian. Tidak ada manusia yang bisa lari, yang bisa menghindar dari peristiwa ini. Untuk itu rasa takut akan Tuhan itu harus kita taruh dalam diri ini. Ada orang lagi sehat-sehat, lagi sementara makan, bisa dipanggil oleh Tuhan. Tidak harus orang itu sakit nanti, atau tidak harus nanti orang itu baru tua baru bisa mati. Tidak, saudara. Anak-anak kecil juga kita tahu kan, banyak yang mengalami kematian. Mengapa rasa takut akan Tuhan itu harus kita pupuk? Saudara, ingat, kita ini hanya sementara dalam dunia ini. Firman Tuhan berkata, kita itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup kita begitu singkat, begitu fana dalam dunia ini. Pupuklah rasa takut akan Tuhan. Pupuklah rasa takut akan Tuhan. Yang pertama, kita diciptakan oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan itu maha tahu. Yang ketiga, ada penghakiman atas perbuatan manusia. Yang keempat, hidup kita itu hanya sementara dalam dunia. 4 hal ini saja kalau kita pupuk, kita ingat di dalam diri kita, saudara, itu akan menghalangi kita. Pada waktu kecenderungan hati kita membuahkan kejahatan semata-mata, Tuhan, hati kita baru mau condong ke sana, kita ingat kita hanya sementara dalam dunia. Tuhan tahu apa yang saya akan perbuat. Pada waktu kita akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan, oh, Tuhan tahu apa yang saya perbuat. Kita ini ciptaan Tuhan. Satu kali waktu, segala sesuatu yang kita lakukan, kita akan pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Nah sekarang, mengapa manusia tidak takut akan Allah? Mengapa manusia melupakan penciptanya? Mengapa manusia, saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak takut akan penghakiman? Melupakan bahwa kita hanya sementara dalam dunia. Yang pertama, ada 4 hal saya akan bawa. Yang pertama, saudara, karena kurang pengetahuan. Biar pengetahuan mengenai 4 hal ini saja kita pelajari, simpan itu dalam pikiran kita, dalam hati kita. Dalam Hosea pasal 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kurang pengetahuan akan Tuhan. Banyak orang tidak memiliki pemahaman yang benar tentang siapa Tuhan dan apa yang ia harapkan dalam diri ini. Biar pengetahuan itu, saudara, terus menjadi bagian kehidupan kita. Seperti 4 hal tadi saya katakan, kita taruh itu dalam diri kita supaya terpupuk rasa takut akan Tuhan. Karena penyebab orang tidak takut akan Tuhan, pertama, dia tidak paham mengenai kehidupannya. Dia tidak paham mengenai Tuhan, dan dia tidak paham mengenai bagaimana perjalanan hidupnya yang fana, yang sementara dalam dunia ini. Kemudian saudara yang kasih oleh Tuhan, yang kedua, mengapa orang tidak takut akan Tuhan? Yang kedua, dan akhirnya orang melakukan kejahatan, yang kedua karena godaan duniawi. Keinginan akan kekayaan, kesenangan, kekuasaan seringkali mengalihkan perhatian manusia itu dari hal-hal rohani. Makanya dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16, 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 15 dan ayat 16,
Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ketika Yesus dicoba oleh iblis, salah satu godaannya adalah menawarkan kerajaan dunia kepada Yesus. Syaratnya itu menyembah iblis. Ini menunjukkan bagaimana kekuasaan, kekayaan dunia itu menjadi godaan yang begitu kuat untuk manusia itu, saudara, melupakan Tuhan di dalam hidup ini. Yakobus 1 ayat 4 dan 15, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret, dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Tiap-tiap kita dicobai oleh keinginan diri kita sendiri. Kita diseret, dipikat olehnya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu matang, ia akan melahirkan maut. Ini menunjukkan bagaimana godaan, saudara, berasal dari diri kita sendiri, yang seringkali keinginan-keinginan yang tidak terkendali. Inilah yang kita alami. Mengapa orang tidak takut akan Tuhan? Karena godaan dunia ini, saudara. Engkau menginginkan ini, menginginkan itu, saudara yang kasih oleh Tuhan. Akhirnya itu engkau akan terpikat, engkau akan terseret dari pengaruh-pengaruh itu. Dan akhirnya kalau keinginan itu telah dibuahi, saudara yang kasih oleh Tuhan, ia akan melahirkan dosa. Engkau akan bertindak untuk melangkah, untuk berbuat yang tadinya itu masih di pikiran, masih dari keinginan, tetapi itu akan menuju kepada sebuah tindakan nyata. Engkau akan melakukan sesuatu yang tadinya cuma engkau inginkan. Itu akan melahirkan dosa. Makanya firman Tuhan berkata, Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun mengabdi kepada dua tuan, karena ia akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain, dan ia akan setia kepada yang satu dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan. Mengapa sampai manusia itu tidak takut akan Tuhan? Karena godaan dunia ini. Yang ketiga, mengapa orang tidak takut akan Tuhan? Kebanggaan diri sendiri. Kebanggaan diri sendiri, sikap sombong, merasa diri sudah cukup baik, membuat manusia sulit mengakui kebutuhan akan Tuhan. Pada waktu seseorang merasa cukup, merasa lebih, dia tidak perlu lagi merasa membutuhkan Tuhan. Dia merasa bahwa tidak perlu lagi untuk datang beribadah. Dia tidak butuh manusia, dia butuh kesenangan dalam dirinya. Dalam Lukas 12 ayat 19 dan 20, sebuah contoh bagaimana orang yang merasa sudah cukup baik dalam dirinya. Lukas 12 ayat 19 dan 20. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Tuhan Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Orang kalau sudah berada pada kondisi merasa begitu baik, dia merasa tidak perlu lagi membutuhkan Tuhan di dalam dirinya. Dia merasa tidak perlu lagi butuh Tuhan. Dia merasa semua yang sudah ada, semua kebutuhan tercukupi, segala sesuatu yang dibutuhkan secara jasmani, makan, minum, bahkan harta yang melimpah. Dia perlu apa lagi? Saudara yang kasih oleh Tuhan, dia perlu apa? Hai jiwaku, bersenang-senanglah, makan, minum. Kebutuhan akan Tuhan dia tidak lagi perlukan. Inilah yang menyebabkan manusia tidak takut akan Tuhan. Jadi pada waktu kita diberkati oleh Tuhan, engkau mulai melihat hidupmu diberkati, hidupmu diangkat oleh Tuhan. Saya mau katakan, sudah yang kasih oleh Tuhan, mulai engkau belajar bahwa ingat 4 hal yang saya katakan. Tuhan Maha tahu hidup kita
satu kali waktu akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kita ini ciptaan Tuhan. Semua perbuatan kita itu akan dihakimi. Apa yang kita akan sombongkan, saudara? Kita mau kumpul harta sebanyak-banyaknya di dalam dunia ini. Kita cuma mampu untuk bisa melihat, untuk bisa menikmatinya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sampai usia 70 tahun, 80 tahun. Kalau kita bisa melebihi usia itu, kita akan alami bukan lagi hal yang baik. Mulai penderitaan, sakit penyakit, keterbatasan, ketidakmampuan, keterpurukan. Itu yang bisa engkau alami dalam hidup ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mengapa manusia tidak takut akan Tuhan? Karena ada sikap angkuh, kesombongan di dalam dirinya. Kemudian yang keempat, mengapa manusia tidak takut akan Tuhan? Karena pengaruh budaya. Budaya sekuler yang semakin kuat itu dapat mengikis nilai-nilai rohani, membuat orang kurang peduli terhadap hal-hal spiritual, hal-hal rohani dalam dirinya. Budaya sekuler itu, saudara, seperti hedonisme, kepuasan dan kesenangan pribadi. Begitu rindu untuk memuaskan keinginan-keinginan hatinya, saudara. Itu budaya sekuler. Saudara, hal-hal apa yang menyenangkan dia, menyukakan hatinya, dia berusaha untuk menarik, untuk mencari. Saudara kasih oleh Tuhan, untuk menggapai dan memuaskan itu dalam dirinya. Kemudian budaya sekuler selanjutnya, saudara, itu materialisme, mengejar kekayaan daripada mencari Tuhan. Tidak salah kita diberkati oleh Tuhan, tidak salah kita bekerja, tidak salah engkau berusaha dalam dunia ini, tidak salah saya mengatakan. Tapi jangan Tuhan menjadi nomor 2 dalam hidup ini, saudara. Engkau harus ingat kita sementara dalam dunia ini. Engkau harus ingat pencipta, pembentuk kita harus ingat. Yang membentuk kita harus ingat Tuhan. Jangan lupa Tuhan dalam diri ini. Sambil kita bekerja, engkau harus ingat, saya perlu Tuhan di dalam hidup ini. Jangan materi, kekayaan yang menjadi prioritas utama, yang terus kita kejar dalam hidup ini, dan kita mengabaikan Tuhan itu nomor 2. Ingat saudara, 70 tahun, 80 tahun, itu waktu yang Tuhan kasih kepada manusia. Begitu singkat. Mengapa kita mau mengejar kekayaan dan melupakan Tuhan dan meninggalkan Tuhan? Ada begitu banyak orang demi kekayaan, demi pangkat, mereka melupakan Tuhan dan meninggalkan Tuhan, sang pencipta dan pemilik kehidupan mereka. Mereka lupa siapa yang membentuk mereka. Mereka lupa siapa yang menciptakan mereka dalam kandungan. Mereka lupa, saudara yang kasih oleh Tuhan, bahwa segala sesuatu yang ada dalam dunia ini itu sementara, fana adanya. Kalau toh itu kita akan nikmati ratusan tahun, saudara, mungkin masih bisa dipikir-pikir, masih bisa masuk akal. Tapi ini sesuatu yang fana, sesuatu yang sementara. Mereka abaikan, saudara, seperti Esau. Hanya semangkok piring kacang, saudara, dia menjual hak kesulungannya, padahal cuma untuk sementara. Dia puaskan sementara, dia begitu merendahkan hak kesulungannya. Demikian juga yang terjadi pada zaman ini. Begitu banyak orang terlalu merendahkan Tuhan, tidak takut akan Tuhan dalam diri mereka. Untuk hal-hal duniawi, saudara, mereka lebih mengutamakan hal duniawi daripada mengutamakan Tuhan. Itu karena budaya individualisme, lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan-kepentingan yang lain. Yang penting saya kaya, saya merasa senang. Yang penting saya punya semua. Mau takut akan Tuhan itu nomor 2. Mau mengasihi Tuhan itu nomor 2. Yang penting tujuan saya tercapai. Kita terkikis, orang tidak takut akan Tuhan. Karena kenapa, saudara? Karena pengaruh budaya sekuler saat ini. Untuk itu, saudara, kita, firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, amin, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Engkau harus tahu, bisa membedakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Orang-orang yang takut akan Tuhan di dalam Alkitab adalah orang-orang yang menikmati kasih karunia Tuhan dengan begitu luar biasa. Orang yang takut akan Tuhan itu berkatnya begitu luar biasa, saudara.
berkat anugerah, berkat kasih karunia, itu akan kita alami dalam hidup ini. Siapa yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kalau engkau takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan mana yang engkau harus pilih. Bahkan firman Tuhan berkata, Tuhan itu bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Perjanjian yang diberitahukan kepada mereka, Tuhan akan bergaul karib pada waktu engkau takut akan Tuhan. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada dia yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tuhan selalu ada dalam setiap perjalananmu. Tuhan selalu ada dalam setiap langkah hidupmu, karena engkau takut akan Tuhan. Mata Tuhan tertuju dalam hidupmu, mata Tuhan memandang kepada engkau, mata Tuhan akan selalu ada dalam dirimu sudah engkau oleh Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, malaikat Tuhan akan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Bahkan firman Tuhan berkata, seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bayangkan Tuhan itu membawa dirinya seperti Bapa yang memperhatikan, yang sayang kepada anaknya. Tuhan akan begitu menyayangi hidupmu. Tuhan akan begitu sayang kepada dirimu pada waktu engkau itu takut akan Tuhan. Biarlah kita pupuk rasa takut akan Tuhan itu dalam diri ini. Pada zaman Nuh, orang tidak punya rasa takut akan Tuhan. Mengapa saudara? Karena kecenderungan hati mereka perbuakan kejahatan semata-mata. Itu yang terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang akan datang pada kali yang kedua. Kecenderungan hati manusia akan berbuahkan kejahatan semata-mata. Mereka akan mengejar kehidupan duniawi, mereka akan mengejar kekayaan, mereka akan mengejar pangkat, mereka akan mengejar hal-hal yang sementara dan mengabaikan hal-hal yang kekal dalam diri mereka. Mereka melupakan siapa pencipta mereka. Mereka lupa bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan di waktu yang singkat, semuanya akan dipertanggungjawabkan itu di hadapan hadirat Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang datang hari ini membawa kita, ingat saudara, kita belajar takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Takut untuk buat ini dan itu. Karena kenapa? Nanti satu kali waktu kita bisa merasakan, ya kita baik-baik saja sekarang. Engkau merasa semuanya baik-baik, tidak ada masalah. Apa yang engkau perbuat, apa yang engkau kerjakan, tidak ada yang tahu. Tapi ingat, nanti kita mati. Perbuatan kita itu yang akan kita bawa. Tuhan akan mengadili. Firman Tuhan kita baca tadi dalam Wahyu, besar kecil semuanya menghadap tata pengadilan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang mereka lakukan. Jadi tutur kata kita, pikiran, perbuatan kita, semuanya kita akan pertanggungjawabkan. Kalau kita masih ada dan diberikan waktu saudara, kita masih mendengar firman dan tahu akan kebenaran, itu kesempatan Tuhan untuk kita memperlakukan hidup kita dengan baik. Hari-hari ke depan, biarlah hidupmu melakukan hal yang baik. Karena kenapa? Kecenderungan hati kita ini nggak mau hal yang baik. Kecenderungan hati manusia nggak suka akan hal yang baik. Maunya apa? Mengikuti keinginannya. Firman Tuhan sudah dikatakan, sebagaimana pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada zaman kedatangan anak manusia. Kecenderungan hati manusia itu seperti itu. Sebagaimana pada zaman Nuh, mereka merasa, apa itu Nuh? Apa yang kau sampaikan? Bagaimana bisa Tuhan akan menutupi dunia ini dengan air bah? Saudara yang kasih oleh Tuhan, kan demikian pada sekarang ini. Orang hanya menertawakan hal-hal agama. Di beberapa negara Eropa mereka mengabaikan mengenai Tuhan. Tetapi nanti satu kali waktu, pada waktu kita semua menghadap tata pengadilan Tuhan, semuanya semua katakan, di itu waktu yang sudah terlambat. Tidak ada lagi kesempatan. Tidak ada lagi waktu untuk meminta belas kasihan Tuhan. Waktu yang Tuhan beri kepada kita itu pada waktu kita masih ada seperti saat ini. Waktu di mana engkau bisa membenah diri, engkau bisa berubah, engkau bisa bertobat. Tapi hati, kalau seseorang kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata, dia akan mengeraskan hatinya saudara. Kita akan mengeraskan hatinya. Kita merasa, saya belum bisa, saya belum siap, saya belum mau untuk melepaskan itu dalam diri ini. Ikatan-ikatan itu begitu mengikat. Tapi saya mau katakan hari ini, firman Tuhan datang hari ini kepada kita semua. Itu bentuk kasih Tuhan kepada kita.
Tuhan berkata nanti satu kali waktu, kan kamu sudah dengar firman Tuhan. Kamu kan sudah dengar bagaimana firman Tuhan disampaikan. Jangan keraskan hatimu. Bagaimana engkau harus takut akan Tuhan. Kan firman Tuhan sudah disampaikan. Segala perbuatanmu, segala apa yang engkau katakan, yang engkau lakukan, semuanya engkau akan pertanggungjawabkan. Engkau masih diberikan kesempatan hidup sekian waktu, tapi waktu yang engkau pakai, engkau tidak pergunakan dengan baik. Engkau bahkan sengaja mengabaikan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Engkau sengaja mengeraskan hatimu untuk tidak mau melakukan firman Tuhan. Sekarang minta kesempatan kepada Tuhan. Tidak ada lagi kesempatan pada waktu pintu kemurahan tertutup, pada waktu manusia meninggalkan dunia yang fana ini. Jadi kita nggak bisa berkata, Tuhan tolong kasih waktu saya, Tuhan tolong saya mau berubah, Tuhan tolong. Kita lihat bagaimana seperti pada waktu seorang kaya yang mati. Tuhan berikan saya kesempatan, suruh orang untuk menyampaikan kepada saudara-saudara saya bahwa betapa saya menderita di tempat siksaan ini. Pada waktu dia memohon kepada Lazarus, tolong biarlah engkau berikan sedikit air dari ujung jarimu, celupkan kemudian teteskan ke ujung lidah saya. Tidak ada, saudara. Mengapa manusia? Karena manusia bermasa bodoh. Kita masih kuat, kita masih sehat. Sementara kita pikir keluar dari ibadah ini kita akan lakukan buat ini dan itu. Manusia tidak sadar akan waktunya. Tuhan memanggil manusia itu secara pribadi, saudara. Dan secara pribadi ini merupakan rahasia bagi kita. Secara pribadi ini melalui kematian. Tuhan gak pernah bilang, oh besok kamu akan mati. Tidak ada waktu. Dari kita yang hadir pada saat ini ada sebuah penyampaian dan pengumuman yang Tuhan sampaikan. Tidak lama lagi, waktu kamu tinggal sekian tahun, tinggal sekian hari, tinggal sekian jam. Bersiap-siap, sebentar lagi waktumu segera akan datang. Tidak ada pengumuman dan penyampaian dari Tuhan. Pada waktu Tuhan memanggil kita secara pribadi, saudara. Tapi pada waktu nanti kedatangan Tuhan secara universal, bagaimana dia akan datang untuk menjemput seluruh manusia. Untuk itu mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana. Amin. Pergunakan waktu yang ada untuk engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Firman Tuhan hari ini datang kembali mengingatkan kita. Mari kita takut akan Tuhan. Jadi anak Tuhan yang bijaksana. Segala sesuatu yang kita alami, segala sesuatu yang terjadi, semuanya dalam sepengetahuan Tuhan. Kita ini pencipta, kita ini diciptakan Tuhan. Tuhan itu maha tahu. Tuhan akan menghakimi semua perbuatan kita. Dan ingat, kita sementara dalam dunia ini. Taruh firman Tuhan di dalam hati saudara. Biarlah rasa takut akan Tuhan terpupuk dalam hidupmu. Dan engkau menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang akan mewarisi kerajaan surga. Kita tundukkan kepala kita.